Saya ingin sedikit mendalami terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu. Kita akui bahwa semua yang itu kepentingan daerah telah tergerus ditarik ke pusat. Tak terkecuali daerah-daerah biasa, namun daerah-daerah yang dinobatkan sebagai daerah otonomi khusus juga tergerus. Seperti Aceh, Aceh Pak. Aceh dengan otonomi khususnya ini direduksi juga. Sebagaimana yang terjadi di Aceh itu bisa menimbulkan kisruh di tengah masyarakat karena pemerintah mengabaikan ini. Nah, yang kedua, kita juga ingin mendalami Pak masalah peran gubernur itu sebagai wakil pemerintah pusat. Ini saya pikir kalau memang diterapkan aturan pemilihan tertutup, ini saya rasa demokrasi tidak berlangsung lagi di negara kita. Proses demokrasi. Masalah kos politik yang terlalu mahal, ini memang sudah konsekuensi. Namun, kos politik yang mahal itu kan akibat tradisi yang terjadi. Atas tidak efektifnya semua komponen-komponen yang membarengi tentang pelaksanaan pilkada itulah ini yang tidak berjalan efektif. Makanya jangan disalahkan pemilunya, salahkan penyelenggara. Ada pelaporan tentang kecurangan pemilu tidak ditindaklanjuti. Ya, untuk apa pagar istilahnya Pak? Kalau pagar tidak bisa menaungi, melindungi tanaman. Kan begitu. Saya tidak sependapat kalau pemilu itu dilaksanakan secara tertutup. Kos politik yang terlalu mahal, tapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau ada kong kali kong beberapa kursi itu di parlemen, kos politik bisa lebih mahal juga. Simple jawaban masyarakat hari ini. Saya sudah turun ke masyarakat menanyakan, Bapak Ibu, kalau seandainya pemilu tertutup bagaimana? Atau pemilu terbuka bagaimana? Pak, kami lebih senang pemilu terbuka. Kenapa begitu? 5 tahun sekali kami mendapatkan karunia daripada tidak dapat apa-apa Pak. Nah, ini kan proses demokrasi. Nah, yang kedua terkait dengan peran swasta. Setuju tadi? Bagaimana memaksimalkan peran swasta? Karena hari ini kan negara terlalu mengatur. Semua diatur, termasuk tadi masalah ASN. Kok diatur begitu? Jadi negara sudah terlalu signifikan ke bawah. Yang mencekram. Sebagus-bagusnya dan sebaik-baiknya dalam ilmu politik itu kan world nice state, minimal state, negara penjaga malam. Bukan sedikit-sedikit negara. Jadi ini negara kalau terlalu nyeleneh sampai ke bawah-bawahnya diatur, ini masyarakat tidak lagi bisa berdemokrasi. Yang kedua, peran gubernur dengan pemerintah Pak. Ada RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Jangka Panjang Daerah. Secara demografi Pak, daerah kan punya konsep pembangunan juga menurut teritorial. Ini pembangunan ini disamaratakan, kan nggak boleh. Kan kita menganut tidak sama rata, tidak sama rasa. Kemudian bobot pembangunan persentasenya sudah diatur oleh pusat, harus segini-segini. Jadi formasi ini yang belum tentu cocok dengan kaedah kedaerahan. Masa daerah makan jagung dikasih nasi kan nggak mungkin. Nah ini, maka saya rasa ini penting bagi kita diskusikan bagaimana porsi pemerintah daerah yang katanya wakil pemerintah pusat, ya. Sementara teori pemerintahan otonomi khusus itu negara mana? Jadi sementara jangan kita makin mundur, semakin ditekan pula. Jadi semua kita ini equality dalam membangun republik. Itu intinya. Terima kasih Pak narasumber, terima kasih pimpinan dan semua anggota, tetap semangat.